Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab ketiga, yaitu tentang pengamatan fenomena geografi dan rumusan pertanyaan penelitian geografi. Nah, mari kita bahas tentang pengertian dari penelitian terlebih dahulu. Penelitian adalah kegiatan menyelidiki, mengembangkan, dan menguji kebenaran secara mendalam untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa penelitian geografi adalah kegiatan menyelidiki, mengembangkan, dan menguji kebenaran secara mendalam untuk memecahkan suatu permasalahan geografi. Nah, apa itu permasalahan geografi? Mari kita simak. Dari kedua gambar tersebut, kira-kira manakah yang merupakan fenomena geografi? Ya, tentu saja kalian akan menyebutkan letusan gunung berapi adalah salah satu fenomena geografi. Dari sini, kita bisa mengangkat permasalahan-permasalahan dari proses letusan gunung berapi ini menjadi sebuah penelitian. Ciri khas khusus dalam penelitian geografi ada 3. Yang pertama adalah pembuatan dan penggunaan peta. Ya, geografi itu sangat identik dengan peta. Yang kedua, observasi lapangan, yaitu adalah kegiatan melihat secara langsung lapangan yang kita teliti. Yang ketiga adalah penentuan model dari hasil analisis penelitian yang dapat berupa pola persebaran, gambar, grafik, dan diagram. Sifat-sifat penelitian geografi. Yang pertama, ilmu pengetahuan sebagai landasan teori yang dilakukan secara sistematis. Ini pun berlaku untuk semua penelitian. Yang kedua, penelitian diawali dengan penentuan masalah geografis. Yang ketiga, menganalisis lebih mendalam terhadap suatu kajian geosfer. Yang keempat, menguji hasil penelitian yang telah dilakukan agar hasilnya lebih akurat. Dan yang kelima, tujuan penelitian geografi adalah memecahkan suatu permasalahan geosfer. Nah, dari tadi yang disinggung adalah fenomena geosfer. Mari kita ingat. Lapisan geosfer ataupun disebut sebagai fenomena geosfer terbagi atas 5 bagian, yaitu litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Nah, masing-masing dari fenomena geosfer tersebut, jika terdapat suatu masalah, maka kalian bisa mengangkatnya menjadi sebuah judul penelitian. Misalnya, litosfer adalah permasalahan pada lapisan bumi dan lapisan batuan. Atmosfer, masalah pada udara. Hidrosfer, permasalahan pada air. Biosfer, permasalahan pada hewan dan tumbuhan. Dan antroposfer, masalah pada manusia, meliputi persebarannya, lalu ada kepadatannya, ada pertumbuhannya. Nah, jika sudah tahu bahwa geografi itu yang dikaji adalah fenomena geosfer, maka untuk mengambil suatu judul penelitian harus berdasarkan suatu permasalahan.
Tapi, kira-kira apa itu yang dimaksud dengan masalah? Misalnya, ada sampah, apakah masalah? Lalu ada misalnya rumah terkena lahar hujan atau banjir lahar dingin. Lalu ada slum area atau slum area ini. Apakah ini masalah? Apa yang dimaksud dengan masalah? Ya, masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Contohnya, jika sampah ini seandainya terjadi penumpukan sampah, maka itu adalah kejadian kesenjangan atau perbedaan antara yang diinginkan dengan yang sedang terjadi. Nah, kita menginginkan bahwa tidak ada sampah di lingkungan kita, tetapi yang terjadi adalah terdapat sampah, maka itu adalah masalah. Yang kita inginkan bahwa tidak terjadi lahar hujan atau banjir lahar dingin, tetapi yang terjadi adalah terjadi lahar dingin. Yang kita inginkan adalah adanya permukiman yang tertata rapi dan bersih, tetapi yang terjadi adalah adanya slum area atau wilayah kumuh atau area kumuh. Maka ini pun juga suatu masalah. Kalian bisa memilih permasalahan-permasalahan yang kira-kira tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bisa memilih dari litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Banyak bukan? Mari kita lanjutkan perbedaan dari penelitian geografi. Ketika kita membahas tentang sampah, maka tidak pasti itu adalah permasalahan geografi loh. Lalu bagaimana cara membedakan dengan penelitian geografi dengan penelitian lainnya? Yang pertama, melalui pendekatan geografi, yaitu jika sampah ini ada satu pendekatan ke ruangan, atau di situ ada persebaran sampah-sampah. Yang kedua, misalnya ekologi, pendekatan ekologi, yaitu dampak sampah terhadap manusia, ataupun misalnya dari pendekatan kewilayahan, yaitu misalnya sampah di berbagai wilayah dan kaitannya dengan manusia maupun lingkungan. Nah, maka itu baru disebut sebagai permasalahan geografi, bukan dari misalnya dampak terhadap ekonomi misalnya, maka itu bukan geografi. Harus ada misalnya persebarannya, atau misalnya kaitannya dengan manusia atau perwilayahan. Yang kedua, sampah ini juga bisa dianggap sebagai penelitian geografi jika menggunakan prinsip-prinsip geografi, yaitu ada persebaran, ada interrelasi, dan lain sebagainya. Ataupun dengan konsep esensial geografi, ada lokasi dan interaksi serta 8 konsep geografi lainnya. Itu pun juga bisa disebut sebagai penelitian geografi. Nah, maka silakan bersama kelompok kalian cobalah untuk membuat judul penelitian geografi yang diawali dari masalah geosfer terlebih dahulu. Nah, untuk lembar kerjanya kalian bisa membuat kelompok dengan jumlah anggota maksimal adalah 4 siswa. Tetapi nanti ketika mengumpulkan tugas kepada saya, harap semua mengumpulkan satu persatu. Baik, mari kita lanjutkan. Setelah kalian nanti mengetahui atau mendapatkan masalah penelitian, maka cobalah buat judul penelitian tersebut. Paling mudah itu adalah menggunakan pendekatan ekologi atau keterkaitan antara manusia dengan lingkungan.
Contoh misalnya adalah masalah atmosfer terhadap atau pengaruhnya terhadap manusia. Nah, itu ada keterkaitan antara manusia dengan lingkungan. Atau yang lain boleh. Setelah mendapatkan judul penelitian, maka yang harus dilaksanakan selanjutnya adalah membuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah adalah uraian dari permasalahan yang kalian dapatkan, sehingga kalian memilih masalah tersebut sebagai penelitian kalian. Rumusan masalah adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari latar belakang masalah tersebut yang ingin kalian pecahkan. Tujuan penelitian yaitu adalah tujuan dari meneliti berdasarkan rumusan masalah. Contohnya begini, misalnya kalian mengambil rumusan masalah bagaimana pengaruh banjir terhadap kesehatan penduduk. Maka tujuannya adalah mengetahui pengaruh banjir terhadap kesehatan penduduk. Pasti akan berkaitan dengan rumusan masalah. Hanya rumusan masalah itu menggunakan kata tanya, sedangkan kalau tujuan adalah untuk mengetahui dari rumusan masalah. Dan yang keempat, manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah menjelaskan manfaat untuk siapa saja. Misalnya untuk penulis, untuk pemerintah, untuk sekolah, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian bab pendahuluan yang akan kita bahas pada pertemuan pertama kali ini. Nah, jika ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui nomor WA saya ataupun silahkan di kolom komentar. Nah, silahkan dikerjakan. Untuk lembar kerjanya sudah saya siapkan di menu tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.